Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rindiana dari S1 Perbankan Syariah NPM 1903020011 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Bab 1. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegunaan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak bisnis tersebut dijalankan. Jadi, kita harus melihat, kita harus merangka, menentukan menentukan layak atau tidak bisnis itu untuk dijalankan. Jadi, jika bisnis tersebut tidak layak untuk dijalankan, maka tidak akan dijalankan. Tetapi jika dalam menentukan layak atau tidak bisnis tersebut dijalankan, jadi jika layak, bisnis itu akan dijalankan. Selanjutnya adalah tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan yaitu mencari laba dan bersifat sosial. Itu adalah tujuan dari perusahaan. Yang selanjutnya adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Dalam tujuan studi kelayakan bisnis itu ada memudahkan perencanaan, menghindari resiko, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian, memudahkan pelaksanaan kegiatan. Jadi selanjutnya itu adalah tujuan studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis ini, kita bisa memudahkan. Yang pertama itu, kita bisa memudahkan perencanaan. Selanjutnya, menghindari resiko. Selanjutnya itu memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian, dan memudahkan pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam studi kelayakan bisnis itu kita harus mempunyai tujuan, plan ke depan agar kita menghindari dari resiko yang bakalan akan terjadi. Jadi kita harus mempunyai tujuan agar tercapainya tujuan kita untuk ke depan, untuk perusahaan kita agar semakin maju, seperti itu. Selanjutnya itu adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Sebelumnya kan adalah tujuan bagaimana kita untuk kedepannya, menghindari resiko yang akan terjadi untuk kedepannya. Itu sebelumnya. Dan selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis itu kita harus yang pertama mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua melakukan pengolahan data. Yang ketiga, menganalisis dan menghitung data. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, memberikan rekomendasi. Dan yang keenam, harus dijalankan. Di dalam tahap-tahap pelaksanaan studi kelayakan bisnis itu mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, mengelola data, mengambil keputusan, memberikan rekomendasi terhadap perusahaan tersebut. Jika sudah memenuhi tahapan-tahapan tersebut, maka perusahaan itu bisa dijalankan. Selanjutnya adalah manfaat dan bisnis. Jadi manfaat dalam bisnis ini kita dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah membuka peluang kerja bagi masyarakat. Jadi kita bisa membuka peluang yang membutuhkan pekerjaan. Seperti itu. Itu dari penjelasan dari bab 1 tentang studi kelayakan bisnis. Selanjutnya adalah bab 2 itu adalah aspek hukum. Apa sih aspek hukum itu? Jadi aspek hukum adalah untuk menilai keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu aspek hukum. Jadi dalam aspek hukum itu memiliki tujuan. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk menilai keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Jadi, apa saja sih dokumen-dokumen yang perlu diteliti? Yaitu yang pertama dokumen yang perlu diteliti yaitu izin yang dimiliki. Izin yang dimiliki, bentuk badan usaha, sertifikat atau yang sertifikat dan yang berkaitan tentang badan usaha. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis usaha yang berbadan hukum. Jadi jenis-jenis usaha yang berbadan hukum itu seperti 1, perusahaan perorangan. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan perorangan? Jadi perusahaan perorangan
adalah dimiliki oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak selalu memerlukan izin usaha dan tidak berbadan hukum. Yang selanjutnya itu yang kedua adalah perusahaan firma. Jadi perusahaan firma adalah kerjasama usaha antara dua orang atau lebih di bawah satu nama dan masing-masing bertanggung jawab penuh atas nama perusahaan. Yang selanjutnya adalah perusahaan CV. Maksud dari perusahaan CV ini adalah kerjasama antara dua sekutu. Yang pertama menanamkan modal dan menjalankan usaha dan sekutu yang kedua hanya menjalankan. Jadi yang ketiga ini adalah perusahaan CV. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan CV? Jadi perusahaan CV ini adalah kerjasama antara dua orang sekutu. Yang pertama menanamkan modal dan menjalankan usaha, dan sekutu yang kedua ini hanya menanamkan. Selanjutnya adalah perusahaan BUMN. Ada dua jenis, yaitu kegunaan yang bergerak di bidang jasa dan kegunaan untuk mencari keuntungan. Jadi dalam perusahaan BUMN ini ada dua kegunaan, yaitu bergerak dalam bidang jasa dan kedua itu bergerak dalam mencari keuntungan. Yang selanjutnya adalah perusahaan BUMD. Dalam perusahaan BUMD ini adalah melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Jadi ada dua, ada khusus dan umum. Kalau misalnya khusus itu pembangunan daerah itu adalah khusus, sedangkan pembangunan ekonomi nasional itu adalah umum. Dan selanjutnya adalah perusahaan yayasan. Jadi perusahaan yayasan ini merupakan badan usaha tidak untuk mencari keuntungan dan menekankan usaha pada tujuan sosial. Jadi dalam perusahaan yayasan ini tidak mencari keuntungan, tetapi menekankan usahanya pada tujuan sosial. Jadi yayasan ini untuk tujuan sosial. Yang selanjutnya adalah perusahaan koperasi. Jadi dalam perusahaan koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi perusahaan koperasi itu meningkatkan kesejahteraan anggota. Baik, selanjutnya adalah bab 3, yaitu bab 3 adalah aspek pasar dan pemasaran. Pada dahulu perusahaan ini memproduksi terlebih dahulu baru perusahaan menjualnya. Sedangkan sekarang saat ini riset pasar terlebih dahulu baru melakukan produksi. Jadi dahulu sama sekarang itu kebalikannya. Jadi kalau dahulu perusahaan itu memproduksi terlebih dahulu, kalau sedangkan yang sekarang pasar terlebih dahulu baru riset pasar terlebih dahulu baru memproduksi. Yang selanjutnya, jadi apa sih itu riset? Jadi riset pasar adalah memproduksi barang yang hanya didistribusikan di wilayah Jabodetabek, sedangkan di luar Jawa hanya iklan saja. Jika banyak peminatnya, maka jumlah barang yang diproduksi akan bertambah. Jadi jika mungkin di luar Jawa, jika peminatnya tidak banyak, maka itu hanya iklan-iklan saja. Tetapi jika banyak peminatnya di Jawa, di Jabodetabek banyak peminatnya, maka jumlah barang akan ditingkatkan. Semua akan ditingkatkan jika banyak peminatnya. Selanjutnya, jadi secara umum kegiatan pemasaran dilakukan dengan bertujuan untuk memaksimalkan jumlah konsumen dan kepuasan konsumen. Yang kedua, memaksimumkan keanekaragaman dan mutu sosial. Yang ketiga, meningkatkan penjualan barang dan jasa. Selanjutnya adalah pasar. Pasar ini adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Jadi Jadi pasar ini nih jadi kan kita kayak menjual. Jadi permintaan dan penawaran. Di dalam pasar itu ada permintaan dan penawaran. Sedangkan struktur pasar yaitu terdiri dari 1. Persaingan pasar sempurna. Jadi yang pertama itu struktur pasar terdiri dari, yaitu yang pertama persaingan pasar sempurna. Apa sih yang dimaksud dengan pasar sempurna? Jadi
Di dalam pasar sempurna ini adalah suatu bentuk pasar di mana jumlah pembeli banyak penjual, banyak dan jadi banyak penjualan, banyak penjualan dan barang yang dijual bersifat homogen. Contohnya seperti pasar hasil pertanian itu bersifat homogen. Jadi pasar hasil pertanian ini masuk ke dalam persaingan pasar sempurna. Selanjutnya adalah pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Tidak terdapat barang pengganti dan adanya hambatan yang besar untuk perusahaan lain masuk dalam pasar. Selanjutnya ini adalah pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli ini di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan lebih dari 2, jadi jumlah perusahaan itu lebih dari 2 dan kurang dari 10. Contohnya misal dari perusahaan semen. Selanjutnya adalah pasar duopoli. Dalam pasar duopoli sama dengan pasar oligopoli. Jadi pasar duopoli itu sama dengan pasar oligopoli. Kenapa? Karena di sini perbedaannya, tapi di sini hanya 2 perusahaan. Kalau tadi pasar oligopoli itu satu jenis barang dan jumlah perusahaannya itu lebih dari 2 dan kurang dari 10, sedangkan oligopoli hanya 2 perusahaan. Misal contohnya itu adalah penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamini dan Caltek. Selanjutnya ini adalah pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik ini adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menghasilkan barang yang sama tetapi memiliki perbedaan dalam berbagai aspek tertentu. Misal contohnya ini adalah sabun mandi, pasta gigi dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang selanjutnya ini adalah pasar monoposoni. Jadi yang selanjutnya adalah pasar monopsoni. Jadi pasar monopsoni ini adalah suatu pasar di mana hanya ada satu pembeli sehingga pembeli bisa menetapkan harga. Contohnya perusahaan susu. Jadi ada satu perusahaan, satu pembeli. Nanti yang lainnya ini kan banyak yang menjual di bawahnya. Jadi itu ada. Contohnya ini adalah perusahaan susu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.